Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnesti Dwi Utami dengan NIM 8606089798 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Bandar Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga utama dalam sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tetap berjalan sesuai tujuan, yaitu membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah. Oleh karena itu, nilai-nilai pendidikan harus tetap dijaga meskipun zaman terus berubah, termasuk pada era digital saat ini. Yang kedua, prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip pendidikan yang sangat terkenal, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tuludo. Artinya, di depan memberi teladan. Seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun penggunaan teknologi. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso. Artinya, di tengah membangun semangat. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi dan memotivasi siswa agar aktif dan percaya diri dalam belajar. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Artinya, di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan dan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai potensi mereka. Prinsip ini sampai sekarang masih menjadi dasar pendidikan nasional Indonesia. Yang ketiga, relevansinya di era digital. Di era digital, pendidikan mengalami banyak perubahan. Pembelajaran kini dapat dilakukan secara daring melalui berbagai aplikasi dan media digital. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan dalam kondisi ini. Contohnya, pada prinsip Ingarso Sung Tuludo, guru harus memberikan contoh penggunaan internet yang bijak dan bertanggung jawab. Guru juga harus menunjukkan etika digital kepada siswa. Pada prinsip Ing Madya Mangun Karso, guru perlu menciptakan pembelajaran yang interaktif agar siswa tidak bosan saat belajar daring. Misalnya menggunakan video pembelajaran, kuis digital, atau diskusi online. Sedangkan prinsip Tuturi Handayani dapat diterapkan dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, mencari informasi sendiri, dan mengembangkan kreativitas melalui teknologi. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, kurangnya pengawasan orang tua, serta menurunnya karakter disiplin dan tanggung jawab peserta didik. Yang keempat, tantangan di era digital. Namun ada beberapa tantangan yang muncul. Yang pertama, kurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa. Yang kedua, penyalahgunaan teknologi, hoaks, kecanduan gadget. Yang ketiga, menurunnya pembentukan karakter. Yang keempat, kesenjangan akses teknologi. Ini menjadi tantangan besar dalam penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara secara optimal. Yang kelima, refleksi terhadap pendidikan nasional. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat penting untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, pendidikan tidak boleh hanya fokus pada pengetahuan akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, moral, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Guru harus mampu menjadi teladan sekaligus pembimbing agar teknologi digunakan untuk hal-hal positif dan bermanfaat bagi masa depan siswa. Dengan demikian, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan berbudaya. Kesimpulannya, pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tetap menjadi dasar penting dalam sistem pendidikan nasional. Tantangannya adalah bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dengan perkembangan digital. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.